Ini kalau kita terjemahkan ya, tentu kalau ditranslate kan nggak begitu kena. Kayak sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan solawat yang banyak. Ini bukan kok berarti Allah dan para malaikatnya mengundang terbangan terus salawatan, nggak begitu loh ya, bukan begitu. Intinya, innallah, sesungguhnya Allah dengan sifat malakutiyahnya itu sambung kepada Nabi. Inilah ciptaan pertama, dialah Nur Muhammad. Ketika lahir bernama Muhammad, ayah bernama Abdullah, ibu bernama Aminah, berbangsa dan berbahasa Arab. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Wafat dan dimakamkan di Madinah, sehingga berbahasa Arab. Maka aurud duha itu dikembalikan kepada ketepatan dia. Atau lebih baik, ketepatan itu apa? Memberi penghormatan kepada penjahat, ya sesuai aja. Atau lebih baik, apa yang lebih baik itu? Kalau bisa memberi pelajaran. Kalau nggak bisa ya gimana lah gitu, diperkirakan. Artinya apa? Tetap wal yatalattaf wala yusyairanna bikum ahada. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Hendaknya latifatus sirrimu, latifatul akhfamu, yang di situ ada hati yang paling dalam, tetap berupa rahmah, ketepatan. Itulah yang dimaksud dengan tahiyat. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ingat, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu pikirkan, yang dalam kerentak hatimu, Allah catat. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Segala sesuatu yang kamu ekspresikan atas dasar pikiran dan rasa itu dicatat oleh Allah. Dan itu yang tahu dirimu dengan Allah. Itulah hakikat tahiyat. Lalu sholawat ya. Nah, yang demikian ini akan melahirkan sholawat. Maka tahiyat itu bunyi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Ya. Artinya apa? Kalau tahiyat itu melahirkan keberkahan. Nah, keberkahan itu adalah sholawat. Gitu kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah, terjadinya sholawat maka akan melahirkan pribadi yang thayyibat. Apa thayyibat itu? Baik gitu. Baik gitu. Nah, baik itu sudah di atas halal gitu. Maka ada halal thayyib ya. Thayyib itu baik. Daging kambing itu halal ya, tapi belum tentu baik untuk seseorang. Jadi orang itu kalau benar-benar sudah sholawat, dia akan secara otomatis terfilter, dirinya akan menjadi baik. Ditotok oleh Allah akan baik. Gimana itu caranya? Ya tegakkan sholat itu lagi-lagi. Dirimu yang 6 itu gandengkan dengan yang 7. Dirimu yang qul a'udzu birabbin nas 114 itu digandengkan dengan surat pertama, yaitu Al-Fatihah yang 7. Sehingga kamu benar-benar menjadi 30 juz. 6, 7, 13 kan, melalui perilaku sholat, melalui rukun sholat yang tertegakkan itu. Maka akan lahir pribadi karena khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi itulah totalitas Quran. Itulah yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi pribadi Rasul itulah, Muhammad itulah dalam diri Rasul yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, itulah yang uswah hasanah. Gimana caranya? Kamu yang 3, yang 6 ini gandengkan dengan yang 7. Dirimu yang yuwaswis fi sudurinas, ya, dirimu itu ada setannya kan. Nah, setanmu itu enggak bisa dihilangi itu loh. Yang suka ngeluh enggak bisa dihilangi. Dia itu harus kamu sadari, ini gandengkan kepada yang 7. Dialah Ummul Quran, dialah Kanjeng Nabi. Tegakkan sholat itu. Baik. Lalu sholawat. Apa sholawat itu? Sholawat dengan moco sholawat berbeda loh ya. Qaulu sholawat, rukun qauli. Rukun itu pelaksanaan, qauli itu qaul. Bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak ya. Ada kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu salah satu sirah, salah satu bentuk sholawat dalam sholat. Ada yang mengatakan cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, cukup. Silahkan pilih. Tapi inti sholawat itu apa? Allah menegaskan di dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab itu surat ke-33 ayatnya 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau kita terjemahkan ya, tentu kalau ditranslate kan nggak begitu kena. Kayak sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan solawat yang banyak. Ini bukan kok berarti Allah dan para malaikatnya mengundang terbangan terus salawatan, enggak begitu loh ya, bukan begitu. Intinya innallah, sesungguhnya Allah dengan sifat malakutiyahnya itu sambung kepada Nabi. Inilah ciptaan pertama, dialah Nur Muhammad. Ketika lahir bernama Muhammad, ayah bernama Abdullah, ibu bernama Aminah, berbangsa dan berbahasa Arab. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Wafat dan dimakamkan di Madinah, sehingga berbahasa Arab. Jadi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini Allah dengan sifat cahayanya ya toh, sambung kepada Nabi Nur Muhammad. Inilah yang dicipta pertama. Maka yang sallallahu alaihi wasallam yang kanjeng Nabi ya toh. Maka kalau Muhammad itu di belakangnya SAW. Para nabi yang lain 124.313 AS alaihi salam. Kenapa? Yang mereka bersolawat kepada Nabi sehingga alaihi salam. Yang disolawati oleh Allah hanya Nabi Muhammad itu loh. Jadi innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi, hanya Muhammad. Jadi solawat di sini artinya nyambung cahaya. Jadi ibaratnya begini ya, ibaratnya ini gambaran aja, analogi. Allah itu nur gitu. Allah itu nur gitu. Lalu menur, mencahayai berupa wujud Muhammad, dialah Nur Muhammad, cahaya keterpujian. Inilah yang disolla ala nur. Allah itu nur, solla ala nur, gitu. Sehingga Allah itu nur, Muhammad ala nur, gitu kan. Maka innallaha ala nabi, gitu. Solla ala nabi. Solla itu nyambung gitu loh. Nyentrong. Jadi Allah itu nur cahaya, nyentrongan pertama itu wujudnya Nur Muhammad atau ala Muhammad, ala nur. Dia juga nur itu loh, juga cahaya. Tapi cahaya aslinya Allah. Allah itu nur, ala nur wujud Muhammad keterpujian. Maka sebelum alam semua dicipta, itu yang pertama diada oleh Allah adalah Nur Muhammad itu tadi. Maka malaikat dicipta dari sini, para nabi dicipta dari sini. Para nabi itu semuanya yusholluna 'alan Muhammad, maka mereka alaihi salam. Mukmin disuruh yusholluna 'ala Muhammad sebanyak-banyaknya. Kalau para nabi dan rasul semuanya sudah pasti disolawatkan oleh Allah kepada Muhammad, sehingga mereka alaihi salam. Alaihi atas dia, assalamu keselamatan. Kenapa? Karena mereka yusolli 'alan nabi. Ini loh. Gitu. Paham ini ya? Ini jangan dipahami Allah mengundang misalnya jamaah terbang mana, terus terbangan di depan Muhammad, nggak begitu. Jadi ya memang kalau diterjemah itu nggak kena. Maka pendekatan Al-Quran ini pendekatan rasa. Jadi tidak bisa terjemah per kata. Jadi harus dirasakan, didasarkan pada keyakinan ya, rasa iman, rasa ilmu, rasa nikmat dan rasa takwa yang ada dalam diri kita semuanya. Baik, itulah hakikat sholawat. Apa sholawat itu? Ya, sholawat itu kanjeng Nabi rawuh pada kita. Kalau sholat, kita sowan kepada kanjeng Nabi. Mukmin sholat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'una. Mukmin itulah yang beruntung karena dia sholawat. Karena dia sholat. Gitu. Dia menegakkan sholat, gitu. Dia menegakkan sholat, gitu. Maka
dia khusyuk, tenang gitu. Nah Kanjeng Nabi sholawat kepada mukmin sehingga ketemu. Maka innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, itu surat Toha surat ke-20 ayatnya 14. Ya yang sholat itu kamu, ya yang mempraktekkan sholat itu kamu ketika mukmin. Maka kamu itu bukan fisik ya. Aja kemresek. Kertasmu jangan kemerosok. Taruh aja. Taruh saja. Enggak usah kemerosok. Taruh. Iki rodok serius. Enggak bisa guyonan. Agak serius. Ojo kemerosok. Enggak usah gitu. Apa tadi?